Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kiranya kasih karunia damai sejahtera melimpah bagi kita sekalian. Kiranya saya juga berdoa bagi jemaat GBT Lumajang dan Jatiroto, semoga keadaannya tetap sehat, tetap diberkati oleh Tuhan, dan tetap semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan. Ataupun siapapun yang menyaksikan ibadah live streaming ini, kiranya Tuhan yang memberkati. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara, dan selamat bergabung di acara kita, di ibadah kita. Semoga kita semua diberkati di dalam acara ibadah ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengangkat satu pujian untuk mengawali ibadah kita. Tak kutaukan hari esok. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tak kutaukan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Baik, yang kedua. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampak lenyapkan. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampak layang baik. Bisa di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bersama-sama katakan, oh, banyak hal tak ku pahami dalam masa berjalan, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa
berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di surga, ada satu hal fakta yang tidak bisa kami ketahui ya Tuhan, yaitu bahwa kami tidak dapat mengetahui hari esok. Namun ada iman di dalam hati kami yang bisa melihat jauh ke depan, yaitu bahwa kami akan mendapatkan kehidupan yang kekal, yaitu bahwa kami akan bersama-sama dengan Engkau di kerajaan surga nanti. Bapa di surga, kiranya pujian ini menjadi komitmen bagi kami, menjadi refleksi bagi kami, untuk kami memanfaatkan waktu yang baik ini, memanfaatkan segala keadaan ini untuk beribadah dan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, karena hari esok tidak akan kami ketahui ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah tangan Tuhan yang melindungi, yang menopang kami, yang mengurapi kami. Biarlah para pelayan-pelayan-Mu, pemain musik, pimpin pujian, dan semuanya yang terlibat dalam rangkaian ibadah ini, Tuhan tolong. Bahkan sidang jemaat-Mu yang mendengarkan, siapapun yang mendengarkan live streaming ini, kiranya Tuhan tolong, Tuhan urapi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan dengan sukacita kami akan mulaikan ibadah kami. Kami alaskan doa kami dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bosan saya akan sapa kembali, barangkali ada yang baru bergabung di acara ibadah ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersuka cita kepada Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian yang begitu sangat lama sebenarnya, namun pujian ini merupakan pujian yang begitu sangat indah, yang akan mengkomitmenkan hati kita untuk semakin sukacita di dalam melayani Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, sukacita melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan di rumah masing-masing, dan kita sukacita dalam melayani Tuhan. Amin. Bila ku renungkan kasih Tuhan, bila ku merenungkan kasih Tuhan, amin, yang telah menyelamatkan diriku, amin. Walau salib berat ditanggung-Nya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, amin, ku mau mengasihinya selalu, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Yuk. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bait yang kedua. Amin. Meski tantangan datang menimpa, meski tantangan datang menimpa, dan salib dunia meninggi, semua akan ringanlah terasa bila ku ingat kasih Tuhan. Bagai sungai yang jernih dan sejuk turun dari gunung yang tinggi, amin, begitu kiranya ku menjadi melayan kasih-Mu ya Tuhan. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tetapi sungguh takkan percuma
Bapak Ibu Saudara, pujian ini tidak bermaksud bahwa harta kita tidak berguna, no, atau bahwa harta kita tidak bisa membawa kita kepada kedamaian, no. Namun artinya di dalam pujian ini yang saya lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa melayani Tuhan dalam segala hal itu merupakan sukacita yang dituliskan oleh penulis lagu ini sendiri. Saya melihatnya bahwa ketika keadaannya susah, makanya di bait yang kedua itu dikatakan meski tantangan datang melimpah, namun ia tetap sukacita di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mendengarkan firman Tuhan juga adalah melayani Tuhan. Berdoa kepada sesama kita juga adalah melayani Tuhan. Dan kita harus bersukacita di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kita, yang akan memperbaharui kelakuan kita, dan yang akan menghiburkan kita di tengah-tengah badai kehidupan yang kita alami hari ini. Kita nyanyikan satu pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kami datang Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami datang Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara,
Biarlah firman Tuhan yang adalah pribadi dari Yesus itu sendiri yang dapat membawa kedamaian bagi kita, penghiburan, kekuatan bagi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah segala pujian yang sudah kami nyanyikan, yang merupakan ungkapan hati kami yang jujur kepada Tuhan, dapat menjadi korban yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dapat juga menjadi tugas kami yang sudah kami selesaikan sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid Tuhan, dan sebagai umat Tuhan yang menyembah kepada Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan kami. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan berikan tanah hati yang baik untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga ditaburi oleh firman-Mu, berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadikan sidang jemaat-Mu luar biasa dipakai oleh Tuhan, dan semakin bertanggung jawab di dalam seluruh aktivitas kehidupan yang kami lakukan bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi. Shalom. Shalom. Kita masuk pada minggu pertama dari bulan Juli tahun 2020. Kita akan segera memeriksa firman Tuhan. Oleh karena nanti di dalam penghujung firman Tuhan kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Dan di sanalah kita akan mempersiapkan terlebih dahulu hati kita untuk kita boleh diisi oleh firman Tuhan, sehingga betul-betul ibadah ini menghasilkan sesuatu, bukan hanya seremonial, bukan hanya kebiasaan, tetapi betul-betul disertai dengan pengertian. Saudara, saya masih ingin membacakan kepada saudara, yaitu di dalam surat Yakub pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ke-19 sampai 21. Ayat-ayat ini pernah kita baca bersama pada beberapa minggu yang lalu, tetapi Tuhan tetap mengejar kepada saya untuk ayat-ayat ini diperdengarkan kembali. Dan saya mencoba untuk menghindar, tetapi tidak bisa. Pada waktu saya duduk di sini, tadi saya mau menghindar, tapi Tuhan ingatkan lagi. Dan saya hanya mau menurut saja. Sekalipun ini sudah kita pernah bahas, tapi perlu dibahas lagi supaya menjadi suatu pengertian yang permanen di dalam hati kita. Ayat 19 mulai. Yakobus 1 ayat yang ke-19 mulai. Pendengar atau pelaku firman. Iya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. 3 perkara ini, saudaraku, di dalam kita beribadah, itu harus selalu di dalam kesadaran kita. Pertama, saudaraku, cepat mendengar. Dalam hal ini bukan cepet-cepetan gitu, bukan, tetapi tanggap kesulitan di dalam komunikasi, saudaraku. Dalam ilmu komunikasi, saya pernah mempelajari itu, bahwa kesalahan di dalam komunikasi itu adalah pada waktu orang itu mendengar sesuatu yang dibicarakan, dia tidak mencoba memahami apa yang dia dengar itu, tetapi terlebih dari itu, dia lebih mementingkan bagaimana nanti harus menjawab. Nah, ini saudara, sehingga miss pada waktu
orang berbicara kepada kita, kita tidak mengerti, tapi kita mempersiapkan jawaban. Apalagi kalau kita itu dalam suasana yang gak enak. Orang ngomong apa, kita interpretasikan apa, disertai dengan dasar marah atau tidak suka, maka jawaban itu salah total. Sehingga akibatnya pembicaraan itu menjadi berantakan. Hal ini sudah diketahui oleh firman Allah, saudara. Sehingga Tuhan mengatakan, setiap orang itu tanggap di dalam hal mendengar. Mengerti dulu. Lambat berkata-kata artinya jawaban itu harus didasari dengan suatu pemahaman, bukan suatu ngawur. Dan juga dasar dari jawaban itu jangan dibawa oleh emosi, hati yang marah-marah, saudara. Oleh karena ini merupakan suatu kerugian besar di dalam ibadah. Orang mendengar ibadah mestinya mendengar firman Tuhan, mestinya hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi sejahtera. Tetapi apabila dihadapi dengan kebodohan, maka akan menjadi sesuatu yang malah menyakitkan hati. Nah, ini gagal, saudaraku ya. Ayat 20. Ayat yang ke-20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jelas Tuhan mengatakan kemarahan manusia itu tidak mendatangkan sesuatu yang baik. Orang marah itu gampang, saudara ya. Dan untuk melampiaskan kemarahan itu sangat mudah. Mungkin hanya 1-2 detik dia melakukan sesuatu dalam kemarahan, tetapi dia lupa bahwa akibat itu harus ditanggung seumur hidup. Ini merupakan sesuatu yang perlu kita belajar, saudara. Kita belajar, semua belajar. Saya dulu juga punya tabiat yang tidak baik, pemarah. Ini ada saksinya, istri saya. Saya itu orangnya tidak kenengan, itu kata orang Jawa. Kalau ada omongan yang nyelekit sedikit itu, mbok saya pikiri sampai semalam. 3 malam pun saya tidak tidur. Rasanya bagaimana untuk membalas ini. Tetapi lambat laun, saudaraku, setelah saya mau memperbaiki sikap itu dan mempersilahkan firman Tuhan itu masuk di dalam kehidupan ini, maka keubahan itu lambat laun terjadi. Dan itu pun, saudaraku, masih tetap ada di dalam perjuangan. Tidak bisa untuk lepas begitu saja. Oleh karena orang jahat untuk menjadi baik itu secara bertahap. Orang baik untuk menjadi jahat juga tidak bisa ujuk-ujuk, tapi juga dalam proses. Jadi tidak usah kecewa, saudaraku. Kalau suatu saat kita, kok umat lagi, tidak apa-apa. Itulah manusia. Karena kita menyadari kita bukan dewa dan kita manusia biasa, dan Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah. Nah, cuma sekarang ini, saudaraku, ayat yang ke-21 ini utang saya ini rasanya. Saya harus selesaikan ini lebih dahulu, saudaraku. Ayat 21. Ayat yang ke-21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut. Saya ulangi, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hebat ya, saudara ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat di dalam hati. Coba kita perhatikan, saudara ya. Yang disuruh buang itu siapa? Apakah Tuhan yang mengatakan, aku akan membuang kotoran, aku akan membuang segala kejahatan di dalam hati? Enggak, saudara. Enggak, tidak. Itu bukan bagiannya Tuhan.
Jangan kita itu ngomong seenaknya atau mikir seenaknya. Kadang-kadang orang Kristen itu, saudaraku, dibodohkan dengan pengertian bahwa semuanya itu bagiannya Allah. Enggak loh, saudara. Jangan sekali-kali mikir kayak gitu. Allah itu berkuasa, dia punya kedaulatan untuk menyelesaikan suatu perkara. Tetapi saudara mesti ingat, Allah itu bukan urusan sama binatang. Allah itu urusan sama manusia. Karena dia mau memanusiakan manusia sebagaimana seharusnya manusia. Barusan ini saya melihat di dalam YouTube, saudara, ada peristiwa seekor serigala masuk di dalam sumur dan dia tidak bisa keluar dari situ. Kemudian ada penduduk yang datang dan dia melihat serigala itu. Dia punya rasa belas kasihan. Dan kemudian dia panggil teman-temannya. Dan dia mencoba untuk menolong serigala itu. Saya melihat di dalam tayangan itu, saudaraku, orang ini betul-betul berkorban untuk seekor serigala, hewan itu. Dia masuk di dalam sumur itu dengan tali-tali, sedangkan serigala itu dengan beringas dia mau menerkam, dia mau menggigit. Tetapi orang yang menolong itu dengan membawa jerat itu, dia berusaha mati-matian. Kalau dia sampai jatuh, saudara, maka habislah dia. Tetapi saya melihat orang itu berjuang dengan sungguh-sungguh. Serigala itu tidak ngerti, saudara, kalau dia ditolong. Itu seringkali menjadi gambaran kita. Tapi Tuhan tidak mau kayak gitu, tidak mau. Tuhan tahu dia urusan bukan dengan hewan, tapi dia urusan dengan manusia, makhluk ciptaan yang tertinggi, yang mempunyai rupa, gambar, teladan dia ada di dalam manusia. Jadi manusia tidak diperlakukan seperti hewan. Dan kamu diem aja, pokoknya aku yang berbuat segala sesuatu. Tidak, tidak. Tuhan akan menyeimbangkan bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menanggapi, bagaimana kita menerima, bagaimana kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi ini adalah bagian kita, saudara. Berusaha sungguh-sungguh di dalam kewajiban kita, yaitu kita berusaha untuk membuang segala sesuatu yang kotor dan jahat yang begitu banyak, untuk mempersiapkan tanah hati kita menerima taburan firman Tuhan. Dulu saya tidak ngerti ini, saudaraku. Oleh sebab itu setiap ibadah kekecewaan melulu yang ada. Aku ini sudah ibadah, aku ini sudah dengar firman Tuhan, aku ini sudah bertahun-tahun, aku ini sudah berdoa, tapi kok pancet aja gini. Ya ini orang yang bodoh, dia salah paham terhadap Tuhan, maka dia marah-marah kepada Tuhan seperti anjing serigala. Tetapi setelah serigala itu berhasil diangkat, saudara, dijerat, dikemuli dengan karung supaya dia tidak menggigit, dan kemudian ditarik rame-rame keluar dari sumur, dan dia dilepaskan dengan pelan-pelan, dengan hati-hati. Begitu serigala ini lepas, saudaraku, serigala ini lari secepatnya tanpa terima kasih. Ini hewan, saudara, hewan. Nah kalau manusia ditolong, kemudian dia lari ngibrit tanpa terima kasih, itu hewan. Yang nolong bisa marah, bisa dilempari batu atau bisa dihantam gak karuan, karena tidak tahu balas budi, tidak tahu terima kasih. Tetapi saya melihat pada waktu serigala itu lari, apa yang terjadi dengan orang-orang itu? Dia melihat itu tertawa terbahak-bahak dengan hati yang bahagia karena dia bisa menolong seekor hewan. Dia tidak membutuhkan ucapan terima kasih. Tapi Tuhan itu tidak, saudara. Kita harus berterima kasih sama Tuhan. Kita ini manusia.
Tidak boleh bucingli gitu. Mari tolong terus ngibrit, pergi, lupa. Tidak boleh, saudaraku. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Kita harus membuang. Itu urusan kita. Coba kita lihat ya. Salah satu contoh di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan 7. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat 6 mulai. Firman Tuhan kepada Kain. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Kenapa kamu itu kok mencucu aja, mukamu muram, dan kamu kelihatan tidak berbahagia? Terus, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kalau kamu punya niat baik di dalam hatimu, bukankah kamu akan menampilkan ekspresi yang bagus? Mukamu berseri oleh karena hatimu tidak menyimpan sesuatu yang buruk. Terus, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, nah, terus dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu tidak tinggal diam, saudara. Dia aktif merongrong setiap orang yang mau dirongrong, yang mau menyimpan dosa. Terus, ia sangat menggoda engkau. Ia sangat mengganggu dan menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Perhatikan kalimat ini. Tetapi engkau harus berkuasa. Untuk apa? Berkuasa apa? Atasnya. Berkuasa atasnya. Kok aneh ya? Kok enggak Tuhan itu bilang gini, mari saya akan jamah kamu, hatimu jadi gembira ria, dan kamu akan bersuka cita di dalamku. Lu kan enak sebetulnya. Enggak loh saudara, enggak. Dalam hal ini Tuhan berbagi tugas dengan Kain. Tuhan datang mengingatkan Kain, kamu elek, kamu tutut aja mukamu, hatimu itu pasti ada yang gak beres. Tapi kamu ini manusia, kamu bisa mengatasi itu. Ayo atasi itu dengan baik. Alhasil Kain tidak mau. Dosa itu lebih berkembang, menjalar, sehingga terjadi pembunuhan. Ingat loh saudara, ada lagi orang itu yang ngomongnya gini, Tuhan itu akan berperang ganti kita. Iya, kamu akan diam aja. Itu kita di Keluaran 14, coba tolong dicarikan. Keluaran 14, kebetulan saya tidak nyari. Keluaran 14. Kalau tidak salah ayatnya juga dekat-dekat situ. Keluaran 14 ayatnya 13-14 mungkin. Ayat 14. Iya. Oke. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan Tuhan kamu akan diam saja. Akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Ayat ini saudaraku, di dalam Alkitab ya cuma satu itu loh. Satu itu. Dan itu sering dipakai untuk membodohi dirinya sendiri, manusia itu sendiri. Nanti Tuhan itu akan melakukan segala sesuatu, kita ini diem saja gini. Ya goblok saja. Itu tidak begitu seharusnya. Ayat itu memang ada dan memang dilakukan, tetapi konteksnya harus tahu. Itu pada waktu Israel dibawa keluar oleh Musa dari tanah Mesir, dia menghadapi laut merah itu, dan di belakangnya ada tentara Firaun yang mau membunuh orang Mesir itu, orang Israel. Orang Israel ini saudaraku bisa dimaklumi, dia itu baru keluar dari penjajahan, baru keluar dari perbudakan. Orang goblok, tolol, bongol,
sudah pikirannya itu rusak itu orang Israel waktu itu, bangsa biadab. Waktu dia melihat itu, pikiran yang jahat itu saudaraku segera keluar dari mulutnya. Apa yang dia katakan? Hei Musa, apa kurang kuburan di Mesir? Kenapa kita ini harus ikut kamu untuk jalan di padang belantara ini? Kan kita mati di sini. Kan lebih baik di Mesir. Ini orang yang bodoh, saudaraku. Orang yang baru mentas dari penjajahan. Jadi kita itu bisa melihat, saudaraku. Jadi pada waktu orang itu ngomong, kita itu bisa segera meraba siapa orang itu. Dan kalau saudaraku, ayat itu kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari, kehidupan normal, maka sesungguhnya kita ini berada di dalam kebodohan. Tidak. Saat itu memang Tuhan, kamu diem saja, kamu itu masih goblok. Biar aku yang berperang ganti kamu. Tapi setelah Israel itu beberapa waktu dia berjalan, maka dia mulai diajari perang, saudaraku. Yo perang dewe awakmu, kan gitu. Sehingga manusia itu punya kemegahan di hadapan Tuhan, oleh karena dia juga merasakan bagaimana caranya berperang, merasakan bagaimana caranya menang. Sehingga manusia itu bisa bersyukur, berterima kasih, menikmati kemenangan-kemenangan beserta dengan Tuhan. Tapi ya kudu perang, saudaraku. Ojo meneng-menengan ae. Di sini yang seringkali kita ini keliru menafsir. Ada lagi, ini tentang cari makan nih saudaraku. Mazmur 127. Ah, ini ayatnya lupa, saya gak nyatet ini. Tapi coba 127 dinyatakan gini loh. Ayatnya itu bilang gini, sia-sia kamu itu duduk sampai jauh malam, sia-sia kamu cari makan. Ada ketemu? Ya. Ya, Mazmur 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara perhatikan ini ya, supaya kita ini orang Kristen ini jangan sampai melarat. Saya tidak bawa teori kemakmuran, bukan teologi kemakmuran, tetapi ini kewajaran seperti firman Tuhan yang kita dengarkan. Coba dengarkan baik-baik. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, bukan itu. Sia-sia engkau duduk-duduk sampai jauh malam. Ayat yang kedua berarti. Iya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk artinya kerja sampai malam, ngelembur, saudara ya. Pagi bangun, pulang malam, ngelembur terus. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Oh, kamu susah payah di dalam kamu bekerja untuk mencari makan, mencari rezeki. Terus, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sebab Tuhan itu memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu orang itu tidur. Saudara bisa rangkaikan ayat ini, konklusinya apa? Bahwa Tuhan itu yang memberikan segala berkat kepada orang-orang yang lagi tidur. Yang tidak mau kerja gitu ya. Enggak loh ya. Enggak. Tetapi ayat itu tadi mengatakan kepada orang yang dicintainya. Masalahnya saudara ini dicintai Tuhan apa enggak? Kalau orang itu dicintai Tuhan, saudaraku,
tandanya ialah orang itu juga cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan itu pasti senang kerja. Rasul Paulus bilang, kalau kamu tidak kerja, kamu tidak usah makan. Nah terus ayat ini saudaraku, penerjemahannya sering keliru. Sudahlah kamu tidak usah kerja soro-soro, tidur aja, nanti Tuhan itu kasih kamu makan. Beriman aja. Ini kan celaka saudaraku, kalau orang Kristen diajari kayak gini. Saudara mau tahu ini artinya? Saya juga lama loh saudaraku mikir-mikir ayat ini apa sih karepe ini? Bukan karepnya kayak gitu. Maksudnya yaitu tadi, kepada orang yang dicintai. Kalau orang itu dicintai Allah, pasti orang itu cinta kepada Allah. Kalau orang itu cinta kepada Allah, dia pasti menurut firman Tuhan. Firman Tuhan memerintahkan dia bekerja. Berkat itu dari Allah, kata firman Tuhan. Amsal. Kekayaan itu dari Allah. Susah payah itu tidak menambahi. Lah ini saudara, rahasianya. Jadi kalau orang itu kerja sesuai dengan apa yang dimaui oleh Tuhan, maka pekerjaan itu akan menjadi wajar dan menyenangkan, mendatangkan berkat yang cukup di dalam kehidupannya. Sehingga pada waktu dia bekerja, dia kan merasa lelah, saudara. Orang kerja itu kan capek, betul enggak? Kalau kita tidak capek, namanya itu bukan kerja. Kalau kerja itu capek, saudara. Kalau capek, kepingin tidur enggak? Pengen tidur. Artinya orang yang cinta Tuhan, dia bekerja dengan wajar, dengan hati sukacita. Fisiknya capek, dia itu tidur. Pada waktu malam, anak-anak Tuhan itu, orang-orang percaya, orang-orang yang dikasih Tuhan itu pada waktu tidur, istirahat, Allah itu sibuk menyiapkan rezeki buat anaknya itu besok pagi. Paham saudara? Jadi begitu mekanismenya. Jadi Allah itu yang mempersiapkan berkat buat kita pada waktu kita tidur. Ngorok itu saudara. Tuhan itu bilang, ini loh rezekinya besok ya, cari loh ya rezekinya ini, jangan cuma ditunggu, tapi dicari. Kamu kan cintaku, nah aku bilang kamu cari rezeki ya, kamu kerja baik-baik, ini loh rezekimu ini ada. Jadi itu saudaraku yang dimaui. Orang Kristen itu tidak boleh malas. Ada lagi orang Kristen yang model burung, saudaraku. Itu di dalam Matius 6 itu kalau tidak salah. Coba lihat Matius 6. Matius 6. Matius 6 ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Pandang burung di mana? Di sangkar? Tidak. Burung di langit. Artinya burung itu dalam aktivitas. Dia terbang cari makan. Firman Tuhan ini teliti loh saudaraku kalau ngomong. Lihat itu burung-burung di udara. Dia lagi giat untuk mempertahankan, memperjuangkan hidupnya. Terus? Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Memang dia burung, dia tidak punya lumbung, dia tidak bisa bikin lumbung. Terus? Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Keadilan Tuhan berlaku atas makhluknya. Terus? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini loh maksud ayat ini, bahwa Tuhan itu bilang, tidak usah khawatir. Jangankan kamu, burung-burung itu loh yang lebih murah harganya dari kamu. Itu aku cukupi dia, sehingga kamu itu tidak usah khawatir.
bahwa hidupmu itu pasti akan memperoleh perhatian dari Tuhan. Maksudnya itu, saudara. Tetapi saudaraku, saya pernah mendengar, ini kesaksian, saudara. Saya tidak mengada-ngada. Saya dengar waktu saya jadi jemaat, ada hamba Tuhan yang saksi. Wah, dia saksinya bangga. Saudara-saudara, hidup saya sebagai hamba Tuhan sebagai burung di udara. Oh, saya pikir, oh ini begini. Di mana saya berada, di situ saya makan. Oleh sebab itu, saya tidak perlu pusing untuk bekerja. Oleh karena di mana-mana, di mana saya tinggal, di mana saya hadir, di mana saya datang, saya dapat makan. Lah, ini kalau diterjemahkan secara keliru, saudaraku, oleh jemaat, maka dia mikir, iya kalau gitu tidak usah kerja. Oh, manuk-manuk enggak nyambut gawe, gak nandur, gak panen urip. Aku tak jadi manuk, lelah goblok. Kita ini bukan burung, saudaraku. Kita ini manusia, harus bekerja selayaknya manusia. Jadi tidak boleh kita itu main-main di dalam kehidupan seperti ini. Jadi saudaraku, ayat 21 dari Yakobus pertama tadi mengatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat yang begitu banyak itu tugas kita. Itu tadi ayat-ayat itu sebagai contoh supaya kita itu tahu tugas kita ini. Jangan kita diem saja, tetapi apa yang kita bisa lakukan, lakukan itu dengan sepenuh hati. Soal mempersiapkan tanah hati kita, saudara lihat, saya ini pernah baca-baca dan saya tuh pikir-pikir, saudara, kok kebalik-balik semua gitu. Ibrani 4 ayat yang keempat. Ini banyak, saudara, contoh-contoh kayak gini. Ibrani 4 ayat yang keempat. Sebab tentang hari ketujuh, bukan. Itu ceritanya tentang firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua. Itu ayat ke-12. Ayat 12 ya. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Hebat, saudara. Terus Ia menusuk amat dalam. Terus sampai memisahkan jiwa dan roh. Waduh, sampai kayak gitu kerjanya firman Allah. Terus sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Hebat ya, saudara ya. Hebat. Roma 1 ayat 16. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku punya keyakinan yang kuat dalam Injil, kata Rasul Paulus. Apa itu? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil kekuatan Allah, atau firman itu kekuatan Allah. Terus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang menyelamatkan setiap orang, semua yang percaya. Kalau tidak percaya bisa menyelamatkan? Tidak. Jadi baca itu mesti gitu loh, saudara. Jadi mesti komplit sehingga kita itu tahu keadaan kita. Jangan kita marah-marah kepada Tuhan. Tuhan, katanya firman-Mu itu kayak pedang bermata dua, tapi saya ngomong sama istri saya ngomong sama suami saya, lah kok metal itu pedangnya.
tidak mempan. Katanya firman itu kuat. Kalau mendengarkan firman Tuhan, nanti hatinya dirubah. Durung karuan. Mau dirubah kan? Percaya kan? Tuhan Yesus sendiri pernah diperlakukan kayak gitu. Sampai ada ayat firman Tuhan itu sendiri mengatakan, Yesus heran melihat ketidakpercayaan orang-orang itu. Coba, saudara. Yesus sendiri heran. Dan dikatakan lagi, dia tidak bisa berbuat mujizat di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Tuh, coba tuh. Gimana ya? Jadi saudaraku, kita ini punya tugas. Kita itu harus menyelesaikan diri kita sendiri. Jangan kita semua bilang iya, sudah Tuhan punya mau. Pasti Tuhan punya mau. Pasti Tuhan itu punya kedaulatan. Pasti Tuhan itu punya kemampuan. Pasti Tuhan itu mau bekerja. Asal kita mau menyediakan kehidupan kita ini di dalam kehendak Tuhan. Jadi ini saudaraku yang dimaksudkan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut tanah hati yang dilembutkan, dan firman itu tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Ya, sudah kan, sudah terlanjur sampai di sini saudaraku ya. Sebetulnya sangat jauh dari apa yang saya persiapkan. Tetapi ya, karena memang penekanan Tuhan ke sini pembicaraannya. Supaya kita ini menjadi orang Kristen itu jangan Kristen yang bodoh. Ada sesuatu yang menjadi kekuasaan kita untuk melakukan sesuatu. Ada area yang harus bisa kita kerjakan dengan kemampuan kemanusiaan kita. Ada peribahasa yang bagus saudaraku yang mengatakan, kita ini tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita ini di langit. Kita itu tidak bisa melarang. Siapa yang bisa melarang burung terbang di atas kepala kita? Bahkan kadang-kadang burung itu terbang di atas kepala kita sambil mengeluarkan kotoran kena kepala kita juga nggak bisa apa-apa itu. Itu bukan area kita. Tetapi saudaraku, area kita ialah kita mempunyai kekuasaan untuk tidak memperkenankan burung-burung itu membuat sarang di atas kepala kita. Betul kan? Kalau burung terbang, siapa yang bisa melarang? Tapi kita bisa melarang burung-burung itu kalau dia mau membuat sarang di kepala kita. Ya itulah tugas kita, saudara. Saya akan menyelesaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu cerita yang sangat beken, saudaraku ya, di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 dan seterusnya. Lukas 8 ayat yang ke-10 mulai. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Ini merupakan satu rahasia yang tadinya kepada orang lain itu disodorkan dalam perumpamaan. Tetapi bagi kita ini menjadi satu karunia
untuk tahu rahasia kerajaan surga. Terus, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, iya, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, iya, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. iya, karena tidak didapatkan orang itu mau mencari, mau mengerti, maka selama orang itu dalam keadaan pasif, maka dia tidak akan jadi mengerti. Tetapi murid-murid Yesus, orang yang mempunyai perhatian atas firman Allah, dia bertanya kepada Yesus. 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Benih itu adalah firman Allah. Terus Ayat yang ke-12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarkannya. orang yang mendengar, terus Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, iya, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. iya. Ini kan bahaya sekali, saudara. Dikatakan yang jatuh di pinggir jalan, itu gambaran tanah yang berupa lahan yang keras, yang biasa ada banyak kesibukan diinjak-injak oleh orang. Benih firman Tuhan itu bisa jatuh di situ. Hati kita ini coba dilihat, saudaraku. Pada waktu kita mendengar firman Tuhan, hati kita keras apa enggak? Hati kita ribet enggak? Banyak orang yang jalan-jalan enggak di dalam hati kita. Kalau hati kita itu punya tanah semacam itu, kita mendengar, benih itu jatuh. Tapi firman Tuhan mengatakan, datanglah iblis mengambil firman dalam hati kita loh. Iblis itu ya doyan firman. Saudara lihat, ada burung datang, dia mengambil benih itu. Hati-hati loh, saudara. Jadi kita mendengar firman Tuhan itu, suasananya itu rebutan, saudaraku. Bukan santai, rebutan dengan iblis. Kalau kita lengah, iblis itu dengan cepat dia ngambil, tidak nyampe ke dalam tanah hati kita, hilang. Kan sering gitu. Coba kalau saya tes ya, minggu lalu kita tuh dapat firman apa? Belum tentu ingat. Begitu cepatnya, saudara. Tapi kalau tanah hati kita ini baik, saudara, firman Tuhan itu jatuh di dalamnya, dia akan berakar. Mungkin kita lupa secara manusia, tetapi kalau kita mau merenung, pasti ingat. Inilah hati, saudara, yang harus kita persiapkan. Itu tugas kita, saudara. Tugas kita. Kita yang harus buang batu-batunya, kita yang harus bersihkan semak belukarnya, kita yang harus memupuk tanah itu supaya siap di semi tumbuh-tumbuhan. Di sini dikatakan diambil benih itu oleh iblis dari hati mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka jangan percaya dan jangan selamat. Padahal tadi di dalam Roma 1 tadi, firman itu menyelamatkan. Yakobus tadi kita baca juga, supaya kita diselamatkan. Jadi firman Tuhan itu ada kaitan dengan penyelamatan hidup kita, saudaraku. Cuma ini penekanannya kali ini ya, saya tekankan betul-betul tugas kita. Dengan beberapa firman Tuhan yang kita dengar ini, fokusnya adalah bagaimana kita ini memperlakukan hati kita, tanah hati kita. Padahal itu adalah kewajiban kita. Seringkali manusia Kristen
tidak tahu kewajibannya, maka Allah tidak bisa melakukan itu seperti kepada benda lain. Tetapi Tuhan mau kita sebagai manusia diperlakukan sebagai manusia, supaya kita tahu bahwa kita ini manusia. Baru kita ngomong tentang Tuhan. Manusianya aja masih bulat, masih metel, sudah cerita tentang macam-macam. Tiwas ngeluh, saudaraku. Gak tambah pinter, tambah munafik, tambah bodoh. Oleh sebab itu, saudaraku, kita coba baca perumpamaan ini. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Artinya benih itu setelah jatuh, saudara, dia tidak bisa berakar. Karena apa? Di tanahnya itu ada batu-batu. Dulu mikir saya itu gini loh, saudara. Firman itu kayak pedang. Firman itu punya kuasa. Firman itu Swiss, pokoknya sing ada lawan, kata orang Ambon. Semuanya dia bisa lakukan. Lah kok kena batu ya, mati. Gimana? Lah itu firman itu apa itu? Belum lagi, saudaraku, ayat yang berikutnya, ayat 14. Ayat yang ke-14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Orang mendengar firman terus. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Firman itu mau tumbuh dikepit dengan segala kekhawatiran, kekayaan atau semak duri itu terus, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah. Lah kenapa benih itu kok yang berkuasa itu? Mbok ya batunya itu yang dihancurkan, mbok ya semak durinya itu yang dimatikan, supaya dia itu bisa tumbuh. Dulu itu saya mikirnya gitu, saudara. Terus ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi di sini, saudaraku, kita bisa melihat keadaan 4 hati, tanah hati dari manusia itu. Dan ini semua, saudaraku, adalah kewajiban manusia itu untuk mempersiapkan tanah hati itu. Usahakan dengan sungguh-sungguh supaya kita mempersiapkan tanah hati kita. Kalau kita tidak mau, saudaraku, maka apapun yang kita lakukan di dalam ibadah ini tidak akan menimbulkan sesuatu hasil yang maksimal. Kita ini harus kerjasama dengan Tuhan. Bukan Tuhan itu kerja sendirian, bukan. Malah justru manusia yang harus bekerja. Tuhan yang menolong. Ada Roh Kudus ditaruh di dalam manusia. Kalau saya pikir-pikir, saudara ya, kalau mobil itu ya, setir zaman sekarang ini kan ada power steering. Kalau tanpa power steering itu kan waduh berat gitu ya. Tetapi dengan power steering kita mau belok kanan, sekalipun jalan itu berbatu, sekalipun jalan itu jembrot, kita akan putar itu dengan ringan. Kenapa? Karena ada pertolongan dari power steering. Tapi kapan power steering itu mau membelokkan roda itu? Tergantung kita. Kalau kita tidak mau, ya tidak belok dia. Tapi kalau kita mau belok, maka power steering itu menolong kita untuk kita belok.
Demikian juga dengan Roh Kudus. Dia akan menolong roh kita. Kita bodoh tidak tahu bagaimana kita harus berdoa. Kadang-kadang doa kita ngawur, tetapi roh itu menolong kita untuk kita bisa berdoa kepada Allah. Kita nggak tahu siapa Allah itu. Roh menolong kita untuk dia memberitahu kepada kita dia adalah Abah dan Bapa kita. Asal kita mau. Lah kalau kita tidak mau bagaimana? Oleh sebab itu saudaraku, sebagai ayat penutup, saya teringat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang 1 dan yang kedua. 1 Korintus 15 ayat 1 dan 2. Iya. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu, kepadamu, dan yang kamu terima. Iya. Rasul Paulus mengingatkan sekali lagi, entah berapa kali, tapi selalu diperingatkan. Apa yang diingatkan? Saya ulangi. Iya. Dan saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima. Injil yang diberitakan, yang sudah diterima, terus dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sudah beriman di situ. Terus oleh Injil itu kamu diselamatkan. Injil itu kembali lagi ada kuasa keselamatan di dalamnya. Terus asal kamu teguh. Ini saudara, asal. Nah ini saudara, kembali lagi masalahnya. Ada asalnya gitu loh. Injil itu memang menyelamatkan, dan kamu itu diselamatkan otomatis. Enggak. Lu kok ini asal kamu berpegang kepadanya. Terus asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ya ini loh saudaraku, ini yang seringkali anak Tuhan itu tidak paham, dan dia menganggap bahwa ibadah itu wis pokoknya nang gereja wis mlebu swarga. Iya saudaraku, iya, saya tidak bantah. Kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sejatinya bukan saudara yang menerima. Itu Roh Kudus yang akan meyakinkan saudara. Saudara akan diselamatkan di dalam hal itu. Tetapi di dalam keselamatan yang kita terima itu saudaraku, itu bukan pasif, tetapi kita harus usahakan, kerjakan keselamatanmu. Artinya kalau kita ini sudah selamat saudaraku, maka kita harus melakukan apa yang menjadi tugas kita, supaya kita menjadi orang-orang dewasa di dalam rohani kita. Kita tidak menjadi kanak-kanak, dan kita tidak gampang marah saudaraku. Yakobus tadi mengatakan jangan marah. Kalau berkata-kata ngerti dulu. Jadi kalau tidak ngerti jangan ngomong. Karena kamu tidak ngerti ngomong, jadi masalah, keliru semua. Pemahamannya keliru. Hamba Tuhan itu harus bekerja. Harus saudaraku. Gembala saya dulu yang namanya Pendeta Pong itu, pada waktu dia merintis tidak punya jemaat, apa? Jual sayur di pasar. Jual sayur, ngambil sayur di sungai-sungai, dimasukkan ke keranjang, kemudian dia naik sepeda dibawa ke pasar, dia tunggu sayurnya laku. Pendeta saya Pak Paulus Budiono itu dulu terkenal namanya pendeta tauge. Oleh karena pada waktu jemaat masih kecil, masih tidak mampu, dia jualan tauge saudara.
ibu gembala waktu itu dia menjadi kapsalon, dia buka gunting rambut, kecantikan dan lain sebagainya untuk menunjang kehidupannya. Nggak haram itu, enggak, itu bagus itu. Nah, setelah jemaat itu terbangun dan semakin berkemampuan untuk memelihara keseharian dari hamba-hamba Tuhan, diberkati, semakin lama semakin diberkati. Hamba Tuhan itu bukan mesin game. Kalau dikasih koin celing baru jalan bukan itu. Hamba Tuhan itu butuh uang, saudaraku. Iya, butuh uang sungguhan. Tetapi bukan karena dia mengutamakan itu dulu, bukan. Nyambut gawe sing apik. Nanti berkat itu akan menyusul. Begitu, saudaraku. Itu ada sedikit beda. Jadi seorang hamba Tuhan itu mentalnya bukan mental wong kongkonan, bukan, tetapi adalah perwakilan dari kerajaan surga, duta surga. Tidak main-main tuh, saudara ya. Jadi saudara-saudara ini yang masih muda-muda ini, kalau saudara mau melayani Tuhan, saudara itu bukan bekerja atas tekanan perut saudara, bukan. Bukan, tetapi saudara adalah milik dari kerajaan surga. Saudara adalah duta-duta dari kerajaan surga. Saya ngomong saudaraku sama teman-teman saya pelayanan, kamu harus punya harga diri. Saya kasih tahu, harga diri itu bukan sombong, tapi harga diri itu kamu yakin bahwa kamu miliknya Tuhan. Kamu jangan jadi orang murahan. Kamu boleh jadi orang pemurah, boleh, tapi jangan murahan. Jadi kamu harus punya anggar-anggar supaya kamu tidak diperlakukan seperti orang murah. Jangan. Karena kita ini bukan mesin game yang dikasih celing kemudian jalan, no. Tapi kita berjalan, dan nanti berkat itu akan disertakan oleh Tuhan. Ini, saudaraku, menjadi mental dan moral dari anak-anak Tuhan, terutama bagi hamba-hamba Tuhan. Menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, mau mengolah dirinya sendiri dengan pertolongan Tuhan dan Roh Kudus, dan mempersiapkan diri untuk menerima segala berkat Tuhan, bertumbuh menjadi dewasa. Jadi mulai sekarang, saudaraku, siapapun kita yang mendengarkan berita firman Tuhan ini, jangan cengeng, ya, jangan cengeng. Mungkin saudara berjuang belum berhasil, koreksi lagi. Memang firman Tuhan itu untuk itu, dikoreksi. Semoga ini bisa menjadi satu apa yang kita lakukan di dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menerima perjamuan kudus dan kita akan menyanyikan sebuah nyanyian yang juga cukup lama tidak kita nyanyikan.
nyanyian ini, saudaraku, sungguh sangat mengena. Sujud di altarnya adalah satu jalan yang terbaik, membawa kehidupan kita untuk sujud, menghormati korban Kristus di atas altar pengorbanannya, di atas salib Golgota, membawa hidup ini. Gunanya apa? Untuk menerima anugerahnya. Pertanyaannya, siapa yang membawa diri kita ini? Ya kita sendiri. Mau enggak? Kalau enggak mau, ya enggak akan nyampe. Tapi kalau kita mendengar ada sesuatu altar di tempat kita itu menyelesaikan perkara, ya kita datang, bawa diri kita. Tidak usah disuruh-suruh, tidak usah didorong-dorong, tapi dengan satu keikhlasan, satu pengertian, kita datang untuk menghormati korban Kristus, membawa hidup kita untuk apa? Untuk menerima anugerahnya. Anugerah itu apa, saudara? Anugerah itu kesempatan. Kesempatan untuk kita melakukan sesuatu. Kalau kita tidak dapat anugerah, maka kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Dan di dalam kita melakukan itu, saudara, maka Tuhan itu akan mengampuni dosa kita. Dia membebaskan beban kita. Dia mengubah kehidupan kita karena kita mau diubah. Itu, ya. Kalau kita tidak mau diubah gimana? Ya tidak berubah. Dan dia mau membarui hati kita. Kalau kita tidak mau, ya tidak baru-baru, tetap lama. Ya. Dan akan sesuatu itu terjadi apabila kita mau datang kepada Tuhan. Jadi ada tugas masing-masing gitu ya, saudara. Ya. Jangan pakai maunya sendiri dan kemudian kita tidak mau tahu apa-apa. Bukan itu. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan itu tidak urusan dengan hewan, tapi Tuhan itu urusan dengan manusia. Dan Tuhan itu mau memanusiakan manusia sebagaimana manusia. Ilustrasi tadi tentang serigala yang menolong manusia, dan manusia itu tidak mengharapkan ucapan terima kasih, tapi dia hanya sukacita oleh karena dia bisa menolong. Tapi kita sebagai manusia, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Mari saudaraku, untuk kita menunjukkan bahwa kita menghormati Tuhan, maka kita menggunakan perjamuan kudus ini dengan hikmat. Kita tahu bahwa ini adalah tubuh dan darah Kristus yang telah ditumpahkan di Golgota, supaya kita bisa mengalami keubahan, mengalami kelepasan dari dosa dan beban. Kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima korban Tuhan dalam perjamuan kudus ini Tuhan, sekalipun di dalam bentuk roti ataupun anggur, tetapi kami menerima dalam iman kami bahwa ini sejatinya adalah korban Kristus, tubuh dan darah yang pernah
Engkau korbankan di atas bukit Golgota. Dan kuasa pengorbanan itu sampai detik ini Tuhan masih penuh kuasa dan bisa kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Kita menyembah Tuhan, kita mensyukuri kemurahan Tuhan telah berlaku dalam kehidupan kita. Kita yang tadinya orang yang tidak tahu apa-apa, bahkan kita ini bangsa kafir, berasal dari leluhur yang kafir, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita boleh mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga kita yang jauh telah didekatkan kepada Kristus, dan kita boleh mengenal Dia sebagai firman yang menjadi manusia, sebagai roh Allah yang hadir di dalam dunia ini, dan sekarang ada di dalam kehidupan kita. Kita telah menerima Dia di dalam perjamuan kudus untuk tinggal bersama dengan kita, dan kita akan menjadi anak-anak Allah yang menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan oleh pengertian-pengertian firman, sehingga kami menjadi orang Kristen, bukan Kristen yang pasif, tetapi Kristen yang aktif, yang mau bekerja, mau melayani Engkau. Oleh karena Engkau memberikan kemampuan itu kepada kami, dan Engkau mau menolong kami. Kami bersyukur buat semuanya ini Tuhan. Dan sepenghujung ibadah ini, kami mau berdoa buat jemaat GPT Lumajang, GPT Jatiroto, ataupun siapapun yang menerima firman ini. Tuhan, biar berkat-Mu turun atas mereka, sukacita surgawi, keselamatan yang kekal, kebahagiaan dari Allah, dari kerajaan-Mu, dari surga, akan menyertai kami semua, mulai dari sekarang sampai Maranatha Engkau datang kembali. Kami menerima segala berkat-Mu Tuhan, dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, menyertai kami sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ada pengumuman. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti yang sudah disepakati, ibadah kita masih tetap berjalan, ibadah live streaming seperti pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mohon bersabar atas situasi yang ada. Kita tetap bersyukur, kita tetap bersukacita, dan kita tetap semangat di dalam ibadah-ibadah live streaming yang kita lakukan, baik itu ibadah Rabu, untuk ibadah PA, maupun ibadah raya hari ini untuk hari Minggu. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan seperti biasanya, boleh langsung menghubungi saya dan Saudara Olpi. Kami akan datang dan akan langsung mengambil persepuluhan itu, menyerahkannya kepada bendahara gereja kita. Dan yang ketiga, ibadah sekolah minggu tetap berjalan seperti biasanya. Ada pujian, ada firman,
mungkin firmannya bentuk drama ataupun animasi dan lain sebagainya. Kiranya Bapak Ibu yang memiliki anaknya di sekolah minggu boleh membimbing anak tersebut supaya boleh mendengarkan firman Tuhan dan bersukacita bersama-sama. Yang keempat, saudara, bagi saudara yang ingin didoakan, baik itu mungkin rumah baru, tempat tinggal baru, atau ulang tahun, atau sakit dan lain sebagainya, boleh juga langsung menghubungi saya dan saudara Olpi. Kami akan dengan senang hati datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mendoakan kesehatan maupun pekerjaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian pengumuman yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara, baik itu ibadah PA hari Rabu maupun ibadah hari Minggu dan sekolah Minggu. Kiranya kita tetap semangat di dalam mendengarkan dan di dalam kita melayani Tuhan, karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kasih kendor.